Banyak Gen Z yang bekerja di perusahaan saya. Mereka punya banyak ide, meski kadang perlu diberi masukan untuk menyempurnakan idenya. Gimana caranya memberikan masukan yang efektif tanpa membuat mereka merasa insecure atau istilah mereka kena mental? Hal yang pertama-tama yang teman-teman perlu lakukan adalah berikan feedback tersebut terhadap idenya pakai pendekatan sandwich. Ya, sandwich itu kan gini ya, ini ada topik atasannya, kemudian baru ada dagingnya, kemudian ada yang di bawahnya tuh, rotinya. Ya, itu sandwich namanya. Jadi ketika mau ngasih feedback nih, mulainya dari atas dulu nih. Sampaikan dulu hal-hal yang baik, yang positif, yang udah ditunjukkan sama si Gen Z tadi. Gila men, gue senang banget deh, kamu punya banyak ide, dan gue bayangin kalau semua orang kayak lu, wah kita tuh tenang nih, pasti inovatif banget nih. Wah, jadi kan udah diapresiasi tuh ya. Kita belum ngomongin kualitas idenya, tapi kita ngomongin adalah inisiatif untuk dia ngasih ide itu dia apresiasi dulu. Sehingga dia udah nerimanya tuh udah happy. Ya. Baru kemudian kita ngomongin dagingnya. Dagingnya itu adalah hal-hal yang memang harus diimprove dari idenya. Sampaikan aja, di bagian ini di lo tuh menurut gue udah bagus. Pas banget dengan yang kita butuhin sekarang. Nah kalau menurut gue nih, di bagian ini harus diimprove nih. Ini harus ditambahin ini nih. Mungkin harus dimodifikasi ke arah sini kali ya, supaya ini nanti idenya bisa lebih nendang nih. Nah itu dagingnya ada di situ. Jadi emang waktu yang lebih lama dialokasikan di dagingnya itu. Nah setelah itu disampaikan, tutup lagi nih dengan roti yang ada di bawahnya nih. Apa itu? Dengan apresiasi lagi. Tapi ini terlepas dari itu semuanya, gue confident banget bahwa lo akan bisa punya ide inovasi yang lebih baik ya dibandingkan yang kita udah bahas sekarang nih. Karena lo tuh sebenarnya tuh cerdas banget bro. Ya terusin ya guys. Nah kayak gitu. Itu jadi udah sandwich ya, roti dulu di atas, apresiasi atas inisiatifnya, kasih dagingnya, feedback mana yang harus diimprove, ditutup dengan apresiasi lagi. Bahwa lu udah memulai sesuatu yang baik, gue percaya bahwa lu nanti ke depannya akan bisa lebih baik lagi. Oke, itu yang pertama. Semua feedback sampaikan secara sandwich. Yang kedua adalah gini, Gen Z itu kan lebih suka kalau diajak diskusi ya, dibandingkan instruksi. Jadi misalnya gini, menurut saya ide kamu udah bagus, tapi kamu masih lemah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi saran saya gini deh, coba ide kamu ubah jadi begini deh. Kamu modifikasi aja bagian ininya, kamu tambahin bagian ininya, pasti lebih bagus. Nah itu nggak disukain sama Gen Z. Karena itu instruksi. Kayak nggak dikasih ruang untuk diskusi, nggak dikasih ruang untuk dia mengeksplorasi opsi yang lain. Iya, gue tahu bahwa ide gue tuh masih belum sempurna. Ya, tapi bukan berarti ide lu itu paling benar, gitu kata si Gen Z. Justru yang dia sukain adalah ketika si leadernya atau siapapun yang ngasih feedback ngomongnya begini, ide kamu tuh udah tepat tuh arahnya. Nah, menurut saya ada beberapa ruang nih yang kita bisa eksplorasi lagi supaya ini bisa lebih bagus lagi. Menurut kamu ini akan lebih bagus kalau dieksekusinya pakai model apa ya? Pendekatan apa ya kira-kira yang itu paling mudah diterima ya bagi usersnya kamu ya? Nah kayak gitu. Jadi justru kita buka ruang diskusi ngobrol dengan rangkaian pertanyaan tadi. Sehingga akhirnya dia mikir, iya juga Pak ya. Mungkin kalau diginin lebih bagus nggak Pak? Oke Pak, kalau misalnya saya nanti justru kita jangan pakai mobile Pak. Justru kita pakai desktop aja Pak. Menurut Bapak gimana ya? Nah itu justru yang disukain. Karena dengan begitu Gen Z merasa bahwa atasannya atau siapapun yang memberikan feedback itu melihat bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia punya ide untuk ngebuat idenya menjadi lebih sempurna lagi gitu tanpa harus didikte. Ya. Clear ya itu ya. Jadi diskusi bukan instruksi. Yang terakhir adalah be a very good listener. Nah, kadang-kadang ketika kita ngasih feedback ke orang, ini nggak hanya ke Gen Z ya, ke siapapun juga, fokusnya kita tuh adalah ngomong. Gue harus ngomong apa ke dia ya? Gue harus ngasih tahu apa ke dia ya? Gue harus nasihatin apa ke dia ya? Nah, justru saya ingin men-challenge teman-teman untuk dibalik. Dengar, bukan ngomong. Lah, kalau misalnya gue dengar, gue ngasih feedbacknya gimana? Ya, ajukan pertanyaan. Menurut kamu, bagian mana yang masih bisa diimprove ya? Nah, dia kan akan jawab, oh mungkin di sini Pak. Apalagi? Kalau di sini mungkin juga bisa bagus Pak ya. Menarik. Kenapa begitu? Ngomong lagi tuh. Ya, jadi kita ngomong seperlunya aja untuk mancing dia ngomong lebih banyak. Dan ketika dia ngomong lebih banyak, ngungkapin lebih banyak idenya lagi, dan kita memang beneran genuinely pengen dengerin apa idenya dia, kita benar-benar tertarik dengan gagasannya dia, sehingga kita mengajukan pertanyaan tepat untuk ngebuat dia berpikirnya bisa lebih liar lagi, lebih baik lagi. Itu dia tuh happy-nya luar biasa. Ini bos gua, menghargai gua,
ngelihat bahwa apa yang gue omongin, ide gue ini memang punya value, sampai-sampai dia tuh manggut-manggut, dia tuh tertarik pengen tahu lebih banyak. Wah, itu rasanya itu si Gen Z itu tuh kayak, wah, gue itu keren ya, hebat ya gitu. Dan bos gue ngebuat gue punya perasaan gitu. Ketika dia punya perasaan itu, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk keluarin ide yang lebih bagus lagi. Dibandingkan kalau dia langsung dikritisi, langsung dibilang lu salah di sini-sini, harusnya gini-gini, pet, udah berhenti tuh dia tuh. Ya. Dan bahkan dia nggak akan merasa owning the idea lagi. Dan bisa jadi dia, udahlah, nggak usah gue terusin deh. Gitu. Tapi begitu Anda justru buka ruang diskusi, Anda jadi pendengar yang baik, Anda tunjukkan ketertarikannya, Anda mengajukan pertanyaan untuk ngebuat idenya dia lebih bagus lagi. Wow, itu udah. Gue jamin malam harinya nggak tidur tuh Gen Z, mikirin gimana caranya buat idenya lebih bagus lagi. Besoknya dia akan datang lagi ke Anda dan bilang, Pak, saya udah punya ide baru, Pak. Menurut saya begini, Pak. Menurut Bapak kayak gimana? Kita praktekin lagi, sandwich-nya dimainkan lagi, diskusinya mainkan lagi, aktif mendengarkan lagi. Itu nanti akan bergulung jadi bola salju yang membuat semakin lama yang tadinya ide sederhana menjadi sebuah gagasan inovasi yang value-nya akan sangat-sangat tinggi. Dan biarkan si Gen Z itu owning the idea, memiliki idenya. Jangan diambil ide itu. Maksudnya gini, jangan diambil alih proses ideation-nya. Jangan membuat sehingga seolah-olah idenya itu kita yang ngebenerin, kita yang ngebagusin. Bukan, dialah yang ngebagusin. Dialah yang ngebenerin. Karena itu idenya dia. Dan kita akui bahwa itu idenya dia. Nah, kalau udah begitu, nggak berhenti tuh Gen Z untuk nyampaikan ide-idenya dan semakin lama kan semakin bagus. Oke, agak panjang. Tapi ini kalau Anda lakukan, I guarantee is very, very effective. Selamat mencoba.